Halo Ideas, 2020 kemarin bisa dibilang tahunnya Xiaomi. Bermodalkan filosofi dasar mereka, honest pricing, hampir semua segmen disasar dan dijamin membuat vendor lain yang keringet dingin ya. Di 2021, gebrakan pembuka justru hadir sangat dini dengan membawa kasta flagship pula. Xiaomi Mi 11 ya, biasanya kita mesti nunggu sekitar Februari-Maret ya buat jajal seri flagship Xiaomi ini. Tapi tahun ini berbagai vendor mulai jualan lebih cepat dari biasanya. Hari ini kita bakalan lihat apakah Xiaomi bisa mempertahankan ritme 2020 ke 2021 dengan memberikan flagship yang berkualitas atau justru malah kehabisan napas ngos-ngosan. Sorry Xiaomi, untuk kali ini kami berdua sependapat desain belakangnya kurang sesuai selera kami. Ya kayak bukan handphone yang punya power gahar aja gitu. Ketika mau pesen dari Apple Tree, di mana lagi by the way dapetin handphone begini? Kalau nggak dari dia, link ada di deskripsi by the way. Kami sempat lihat-lihat varian warna yang ditawarkan oleh Xiaomi. Akhirnya diputuskan yang vegan leather aja deh biar unik. Mungkin paling yang mendingan juga gitu ya. Ternyata enggak juga. Mungkin karena warnanya yang kita pilih aneh kali ya. Jadi tetap terkesan kayak mainan. Gue tahu sebenarnya apa yang bikin nggak srek. Segala sesuatunya dibuat serba bulat-bulat ya, dimulai dari desain lensa aksen hitam di lensa utama, housing kamera yang rounded rectangle, sampai dengan ke bodi belakang yang jelas-jelas rounded lagi. Sedikit tertolong dengan frame atas bawah yang flat. Ya lagi-lagi ini soal selera aja. Untuk sebuah smartphone berukuran layar hampir 7 inch, Mi 11 termasuk ringan, cuma 194 gram. Dan lagi desain serba ngebulet tadi sebenarnya ya berpengaruh cukup positif terhadap grip yang masih nyaman. Kalau ada satu hal yang wajib vendor lain tiru dari Xiaomi adalah bagaimana mereka mentuning vibration motornya. Beberapa HP terakhir selalu fenomenal. Feedback di setiap sentuhan gue jamin bikin ketagihan buat ngetik. Just info, bahkan HP yang lebih mahal pun masih suka ngaco soal yang satu ini. Seperti seri sebelumnya, Xiaomi masih ngasih IR blaster, nggak punya hal-hal seperti jack 3,5 mm, SD card slot, dan IP rating. Untuk yang terakhir ini, gue sangat berharap di varian yang Pro nanti ada IP68 supaya bener-bener naik kelas. Dengan embel-embel Harman Kardon, Xiaomi mencoba melevel up experience built-in speakernya yang sudah sangat bagus dari seri-seri sebelumnya. Dengan stereo speaker yang nembak ke atas dan ke bawah, ini berhasil memberikan kualitas audio yang clear. Secara umum sih bebas distorsi ya, dengan level yang cukup. Kalau mau ekstra kritis ya mungkin soal pemisahan antara vokal dan instrumen di lagu kadang nyaru. Lagi-lagi ini gua yang lebay kali ya. Finally, Xiaomi punya smartphone flagship dengan layar yang flagship grade pula. Resolusi 2K ya, 120Hz ada, bisa jalan barengan juga. Dengan cakupan color gamut 100% di mode DCI P3 dan sRGB dengan color accuracy yang nyaris sempurna. Nggak heran DisplayMate memberikan grade tertingginya yaitu A+ untuk layar bikinan Samsung. Berukuran 6,81 inch Super AMOLED ini. Di atas kertas iya wah, di mata gimana? Ini adalah salah satu display handphone terbaik di pasaran saat ini. Titik. Yang bikin wow adalah di 120Hz itu ya gue sulit banget mencari green tint yang selalu menjadi titik lemah layar OLED dengan high refresh rate. Bravo! Sekali lagi info buat kalian, di S21 Ultra pun green tint juga nggak kelihatan lagi ya ketika running di 120Hz. Sepertinya di 2021 ini akhirnya masalah ini teratasi minimal di layar high-end buatan Samsung. Jangan lupa, proteksi layarnya pun POL dilindungi oleh Gorilla Glass 7 Victus. Ada yang bikin geli ya di sini. Sepertinya menurut Xiaomi 120Hz itu bukan high refresh rate, tapi sekedar medium. Oh iya. Tercermin di settingan refresh rate-nya. Tebakan kami ini sengaja dibikin begini karena bakalan keluar nanti mungkin yang memberikan refresh rate jauh lebih tinggi lagi, 1000Hz mungkin atau gimana. Satu hal yang ngagetin dan bikin happy, unit mainland China ini tumben banget udah support Widefine L1. Jadi bisa nonton HD di Netflix.
Hampir sempurna, tapi boleh lah ya kalau ada nyelipin satu kekurangan. Shape bezel top cornernya seperti nggak simetris dan rounded ke dalam. Ya itu aja sih, karena sedikit aneh aja. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu bintang lapangan hari ini, SoC Snapdragon 888. Guys, bentar, biasa, izin cari nafkah dulu. Kita kedatangan produk aksesoris yang inovatif dan anti-mainstream. Ini dia, MOV Phone Stand. Bedanya MOV Phone Stand itu bukan aksesoris standalone ya. Justru dia ini nyatu sama HP, ada adesifnya. Jadi selalu nempel sama HP dan nggak ada yang namanya lupa bawa stand. Nah, ngomongin stand, jangan dibayangin ukurannya itu gede dan mengganggu loh ya. Ya, di situ letak keunikannya. Desainnya itu tipis banget, ringan, cuman 30 gram, dan menggunakan sistem magnetik. Dipakai sehari-hari, justru bisa nambah grip malahan. Bahannya juga nyaman di tangan, tapi tetap solid. Nggak sampai di situ, multifungsi juga, karena ada slot buat nyimpen sampai dengan 3 kartu. Secara fungsi basic sebagai stand, bisa standing vertical 60 derajat buat kita video callan. Dan juga bisa di posisi horizontal 45 derajat buat nonton. Just info, nggak cuma untuk handphone doang, ada juga MOV Foldable Laptop Stand. Kami pribadi nungguin MOV MagSafe Phone Stand untuk iPhone 12 series kami berdua. Kece kan? Kalau kalian tertarik, linknya langsung kami taruh di deskripsi. Serbu! Kayaknya Xiaomi tuh sobatan banget ya sama Qualcomm. Sering banget dia menjadi yang pertama yang menyematkan SoC anyar Snapdragon di device-nya. Ya nggak usah banyak basa-basi, dengan spek detail setiap core-nya, langsung aja kita lihat bagaimana benchmark-nya. Seperti biasa, ketika ada prosesor baru, kami benchmark Antutu secara berturut-turut tanpa jeda di berbagai kondisi. Berikut hasilnya. Pertama, di dalam kulkas, skor tertinggi yang bisa diraih adalah 700-an ribu. Wow. Next adalah ruangan AC, turun sedikit ke 680 ribuan. Tanpa jeda, langsung lanjut Antutu di ruangan non-AC siang-siang 2 kali sekaligus. Kondisi internal handphone yang jelas udah panas, dihajar lagi dengan panas tropis ala Indonesia. Mulai berpengaruh nih. 660 ribu turun lagi ke 650 ribu. Salut gue. Mi 11 dengan Snapdragon 888-nya bisa bertahan dengan penurunan cuma sekitar 50 ribu poin. Terakhir, kita lakukan di outdoor di bawah matahari terik, drop ke 580 ribu. Ini sih sebenarnya supaya kita tahu aja titik terendah performanya di berapa. Secara ketahanan performa benchmark sintetis, Snapdragon 888 ini masih sejalan ya dengan Snapdragon seri 865 sebelumnya. Walaupun begitu, dua hal yang bikin kami khawatir, konsumsi baterai dan panasnya. Bisa dilihat ketika benchmark ketiga dan keempat, itu suhu di dalam mencapai di atas 50 derajat. Bahkan pas tes di luar itu bisa sampai 57 derajat. FYI, gue pernah ngetes Snapdragon 865 dan di luar juga itu cuman sekitar 51 derajat suhu di dalam. Sementara soal baterai dari pemakaian kami yang medium to heavy use dengan settingan layar maksimal, SOT cuman bisa dapat kurang dari 4,5 jam. Paling berasa ketika bermain game turunnya. Sedikit kisi-kisi video kami selanjutnya, S21 Ultra dengan Exynos 2100 lebih baik di kedua hal ini. Tunggu video review kami ya. Ketika mencoba mengkonfirmasi ketahanan performa di 3D Mark Wildlife Stress Test, kami tidak pernah berhasil menyelesaikan tes yang berjalan selama 20 menit ini. Selalu muncul warning device overheat dan akhirnya tes pun gagal. In real life, soal panas ini juga berasa ketika gaming. Idling di Genshin Impact selama 15 menit dengan settingan rata kanan menghasilkan suhu body lebih dari 51 derajat dan panas banget di tangan. Frame rate-nya pun jadi nggak stabil ya. Padahal sebenarnya di Snapdragon 865 nggak gini-gini amat. Setelah beberapa lama di titik 50 derajat, brightness mendadak turun dan nggak bisa dinaikin lagi, dan nggak lama kemudian suhu ikutan turun. Sepertinya disinilah mulai throttling dan hardware pun ke limit untuk membantu menurunkan suhu lebih jauh lagi. Yang bikin kami lebih ekstra khawatir soal Snapdragon 888, Mi 11 ini diketahui mempunyai cooling system yang sangat mumpuni, men, ya kan? Gimana nanti ya ketika disematkan di handphone dengan cooling system yang biasa-biasa aja?
Sepanas apa nanti? Lagi-lagi mesti diingat ini adalah SoC yang masih baru, yang masih membutuhkan optimization dari vendor maupun Qualcomm. Mudah-mudahan bakalan ada improvement dan tidak menjadi presiden buruk di tahun 2021 ini. Mi 11 itu pakai sensor utama sama kayak Mi 10, Mi Note 10 dan juga Mi 10T Pro, yaitu Samsung ISOCELL Bright HMX yang 108 megapiksel. Jadi mereka ini semua bisa shoot dengan resolusi 8K. Selain itu ada lensa ultra wide 13 megapiksel dan juga lensa makro 5 megapiksel. Terus di depan ada kamera selfie 20 megapiksel. Kami udah berkali-kali ngetes kamera dengan sensor yang sama. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang bener-bener groundbreaking gitu ya secara kualitas kamera yang harus di-highlight. Kami nggak mau komplain banyak soal ketiadaan lensa telefoto. Karena memang biasanya lensa inilah yang paling jarang kami gunakan. Dan lagi-lagi tebakan kami nanti bakalan muncul di Mi 11 Pro. Nah, buat perekaman kamera depan, sayangnya Mi 11 lagi-lagi mentoknya itu di 1080p. Nggak ada yang groundbreaking, ya bukan berarti nggak ada yang baru loh ya. Sekarang kita bisa merekam menggunakan night mode. Artinya, di kondisi low light di mana mode standar dan kebanyakan kamera HP struggle dan bahkan nggak bisa ngasih tunjuk objek apa yang ada di depan mata, night mode video di Mi 11 ini bikin semuanya jadi terang benderang dan terlihat jelas objek maupun warnanya. Tapi yang jadi korban, stabilisasinya jadi lebih jittery, noise-nya makin banyak, dan overall footage-nya soft banget. Nggak lupa, lebih crop juga. Ya minimal sih bisa dipakai lah ngebully handphone lain yang jauh lebih mahal. Mana tuh iPhone? Sebelum masuk ke foto-foto yang secara garis besar kualitasnya sudah bagus, gue mau sekali lagi ngomongin soal tren gede-gedean megapiksel yang menurut kami tuh kurang faedah ini. Intinya gini, semakin besar sensor, semakin sempit titik fokus atau depth of field-nya. Satu part foto fokus, part lainnya bisa jadi enggak. Belum lagi di Mi 11 suka bingung fokusnya di kondisi lighting yang sulit. Positifnya shallow depth of field, ya natural bokehnya jadi bagus. Di luar masalah itu, hasil foto dari Mi 11 ada peningkatan secara algoritma sehingga menghasilkan foto-foto yang lebih baik walaupun menggunakan sensor yang sama dengan handphone sebelumnya. Detail dapat, warnanya itu punchy, dynamic range luas, terus walau nggak ada lensa tele, digital zoom 2 kalinya masih cukup bagus. Karakter positif lensa ultra wide-nya dipertahankan, walau rada soft, terus night mode-nya cukup membantu exposure dan detail di kondisi remang sampai dengan gelap sekalipun. Ini aja, kita langsung lihat aja beberapa sampel yang udah kami ambil. Untuk selfie, baru maksimal hasilnya di kondisi bright dengan sumber cahaya frontal gitu di muka kita. Night mode selfie ya membantu ya, walaupun sebenarnya nggak banyak. Oke, itu adalah Xiaomi Mi 11. Peningkatan paling wah di bagian display. Nggak lagi kita bisa bilang handphone Samsung always the best soal display, karena ini sangat-sangat bisa menyaingi. Ya walaupun ya sebenarnya yang buat displaynya Samsung juga. Terus ngapain ngomongin coba? Di luar layar dan jelas SoC baru yang sedikit mengkhawatirkan ya. Sebenarnya peningkatan dengan seri sebelumnya itu ya nggak terlalu wah. Kami berharap nanti di seri Pro-nya akan ada sesuatu yang groundbreaking.
Sebelum selesai, jangan lupa handphone eksotis asal Tiongkok begini dapetinnya di mana lagi kalau bukan dari toko Apple Tree di Tokopedia. Yang baru-baru selain Mi 11 Leather variant, ada yang Legion Special Edition dan juga Lenovo Legion Special Edition. Link ada di sini dan di deskripsi. As always. Tunggu. Sebentar. Apaan? Ada satu hal yang kita bukan kelupaan tapi emang sengaja pas gue nulis skrip gue taruh paling belakang. Apaan? Lu gak ngomong sama gue? Supaya mereka tuh nungguin kita nyala yang salah satu ini. Apaan? Di kotaknya nggak ada charger. Nah, nggak ada charger kayak sama ngikutin iPhone 12. Terlalu Ben, tapi sebenarnya kalau di China, kalau kita request, kita bakalan dikirimin juga yang satu ini. Tapi itu di China ya, nggak tahu nanti di negara-negara lain secara global itu seperti apa. Karena ini juga kata Apple Tree, ini tergantung availability juga. Jadi bukan jaminan sebenarnya dapat ini kalau request. Ini 55 watt dengan teknologi GaN. Gallium nitrate atau something lah, nggak tahu lah gue namanya atau bacanya gimana. Kirain sundul kan. As always, langsung. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Xiaomi Mi 11, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.